dunia setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama 40 hari itu adalah momen yang amat berharga bagi murid-murid. Karena selama 40 hari Tuhan Yesus dikatakan berulang kali menampakkan diri khusus kepada murid-murid. Dia tidak menampakkan diri kepada khalayak ramai seperti dalam pelayanannya 3,5 tahun lamanya. Dia tidak mengadakan mujizat sana sini kepada orang lain. Dia tidak bertemu dengan mereka yang menangkap dan membunuh, menyalibkan dia. Dia tidak bertemu dengan pejabat pemerintah. Dia tidak bertemu dengan orang kaya. Dia tidak bertemu dengan lapisan masyarakat yang lebih luas. Tetapi selama 40 hari, dia fokuskan perjumpaannya bersama dengan murid-murid. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi pada peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ini? Dampak dari kebangkitan dan kenaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, kalau kita mempelajari baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maupun kisah para rasul ini, maka kita akan melihat ada dampak-dampak yang terjadi dengan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pagi ini saya memberi tema dampak kenaikan, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk memahami apa saja dampaknya dari konteks pembacaan firman Tuhan, kita akan menemukan beberapa dampak yang terjadi pada kehidupan murid-murid ini. Dan dengan demikian itu juga akan membakar semangat kita untuk tetap setia melayani dia, mengiring dia, dan menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin kehidupan kita. Dampak yang pertama yang terjadi adalah terjadi perubahan secara radikal di dalam kehidupan. Terjadi restorasi kehidupan bagi murid-murid. Murid-murid yang tadinya berada di dalam kegalauan, berada di dalam bermacam-macam persoalan, dalam ketidakpastian kehidupan. Ketika berjumpa dengan Yesus berkali-kali, maka terjadi perubahan. Perubahan pada mindset mereka, mengubah paradigma mereka untuk memahami lebih dalam siapakah Yesus itu. Dan terjadi perubahan hidup, baik perubahan secara moral perilaku mereka, perubahan secara spiritual hubungan mereka dengan Tuhan. Dan luar biasa, perubahan ini menyangkut seluruh aspek kehidupan murid-murid. Jadi dampak dari perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dan naik memberi perubahan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, seharusnya kita juga demikian. Kita bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa dia mati di kayu salib, percaya bahwa dia bangkit, percaya bahwa dia naik, tetapi harus terjadi perubahan juga pada diri kita. Kita yang percaya harus ada perubahan di dalam hidup kita. Perubahan perilaku. Kita tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak percaya. Perubahan dalam hubungan spiritualitas kita. Kita sekarang lebih dekat lagi kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi ini dampak yang luar biasa. Semua murid-murid mengalami perubahan itu. Dan kehidupan mereka menjadi baru di dalam Tuhan. Dampak yang kedua, yaitu mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang visi misi penyelamatan Allah bagi dunia. Ada pemahaman tentang visi misi. Di dalam Matius pasal 28, Tuhan Yesus sebelum naik dia sudah berpesan kepada mereka, kamu harus pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi mereka sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang visi misi penyelamatan Allah bagi dunia. Yaitu mereka dipanggil dan dilibatkan untuk harus ikut di dalam visi misi Allah. Yesus tahu bahwa murid-murid telah memahami ini. Sekarang dia naik dan dia tinggalkan mereka. Dan kita akan lihat bahwa dengan pemahaman yang jelas seperti ini, akhirnya membuat mereka menyerahkan hidup mereka. Dan secara total mereka ingin melaksanakan visi misi penyelamatan Allah bagi dunia ini. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dari tahun ke tahun. Apakah ada dampak pemahaman kita juga tentang visi misi Allah bagi dunia ini? Visi misi penyelamatan? Sebagai orang percaya, kita dipanggil pada generasi kita ini. Kita yang hidup pada abad ini, saudara-saudara. Kita tahu bahwa keberadaan di dalam dunia ini, zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan ancaman, zaman penuh dengan bahaya, zaman penuh dengan tantangan, kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi hari demi hari. Dan mempengaruhi kepada kehidupan manusia. Kita tahu ada banyak orang yang mati belum memiliki kepastian keselamatan. Miliaran manusia di dunia ini yang belum mengenal keselamatan yang daripada Allah. Tugas kita harus memiliki pemahaman yang jelas, visi misi penyelamatan Allah bagi dunia. Dan kita menyerahkan kehidupan kita terlibat di dalamnya. Mari kita ambil bahagian dengan semangat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil bagian di dalam visi misi Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa melayani, mari kita melayani yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu untuk menunjang visi misi pengembangan kerajaan Allah di dunia. Mari kita lakukan bersama-sama. Sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis gereja, sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada. Apabila kita sudah memiliki ketajaman pemahaman tentang visi misi penyelamatan Allah, Allah mau memakai kita seperti murid-muridnya yang akhirnya dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dampak yang ketiga, bahwa dengan kebangkitan, dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, menghasilkan kehidupan orang percaya yang produktif, kehidupan yang produktif di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita kalau membaca konteks ini lebih jauh, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-murid bersama orang percaya kurang lebih 120 orang. Mereka meningkatkan kualitas doa mereka. Mereka terus berdoa setiap saat. Mereka terus membaca firman Tuhan. Mereka terus mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka tinggalkan kehidupan duniawi yang tidak memuliakan Allah. Hidup mereka lebih produktif di hadapan Allah. Mereka telah diperbaharui. Sekarang mereka mau menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Menjadi baru. Tidak menjadi serupa dengan dunia lagi, tapi telah berubah oleh pembaharuan budi. Dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan. Dan kita lihat kualitas hidup itu ada pada orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Pada orang-orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sebagai orang percaya pada masa kini, harusnya kita juga memiliki kehidupan yang produktif sedemikian rupa. Doa kita semakin bernyala-nyala. Roh pelayanan kita semakin bernyala-nyala. Rasa dekat kita kepada Tuhan harus lebih sungguh-sungguh lagi. Semua untuk Tuhan yang terbaik, yang termulia. Saudara-saudara, inilah dampak-dampak yang terjadi dengan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama apa? Yaitu mengalami perubahan hidup secara radikal di hadapan Tuhan. Yang kedua, memiliki pemahaman visi misi yang jelas, visi misi penyelamatan Allah bagi dunia. Dan yang ketiga, menghasilkan suatu kehidupan yang produktif di hadapan Tuhan. Banyak orang hidup sia-sia, menjalani kehidupan tidak produktif. Mereka hidup sia-sia hanya di dalam kepentingan keinginan dunia ini, hanya memuaskan hawa nafsu daging, hanya demi kepentingan diri sendiri dan demi kepentingan dunia ini, dan tidak memuliakan Allah. Kalau kita sudah berjumpa dan menyaksikan Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke sorga,
hidup kita juga akan berubah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah kehidupan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan yang telah naik ke sorga. Bila kami juga memiliki kehidupan yang telah diubahkan, memiliki pemahaman jelas tentang visi misi Tuhan, dan memiliki kehidupan yang produktif di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu, dimanapun berada, yang rindu melayani Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga tetap memiliki roh yang bernyala-nyala untuk setia melayani Tuhan. Kami berdoa, setiap kami yang memiliki pergumulan hidup, dan masalah ekonomi dalam keluarga, dan masalah dalam pekerjaan, masalah dalam hubungan sosial, bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan apa saja, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan akan menolong setiap kami untuk mendapatkan kekuatan kemampuan agar kami dapat menanggung segala